Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya doakan semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan channel ini kedepannya bisa semakin berkembang. Video-video yang sudah saya upload, sudah saya share, bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa bermanfaat bagi para teman-teman pemula dan khususnya juga bermanfaat untuk diri saya pribadi. Oke, untuk materi kali ini ya, untuk video kali ini saya akan membahas terkait dengan pesan ya. Ini pesan kepada para teman-teman pemula ya. Artinya saya juga sebagai pemula pesan kepada diri saya pribadi juga ya, secara tidak langsung. Kalau sudah master, sudah mahir ya nggak usah lah. Tapi yang jelas mungkin di dalam video ini saya banyak bercerita, saya banyak ngomong, banyak ngoceh lah ya. Jika teman-teman penasaran ya silahkan diikutin sampai habis. Jika teman-teman merasa tidak bermanfaat ya udah jangan ditonton. Intinya kayak gitu ya. Tapi ini memang saya buat versi saya buat menurut pengalaman saya. Artinya silahkan kalau teman-teman setuju silahkan dipelajari, bukan saya suruh ngikutin ya, silahkan dipelajari. Jika teman-teman tidak setuju ya sudah jangan ditonton, skip aja. Oke, yang jelas untuk pertama ketika kita buka market, yang pertama kita adalah suatu analisa ya, suatu analisa. Ingat ya, suatu analisa. Yang dianalisa pertama kali adalah sebuah tren, baik itu di time frame 1 menit, 5 menit, yang jelas tren. Terus yang kedua, support dan resistennya kita kenali, support resistennya levelnya di mana. Yang ketiga, informasi daripada harga itu sendiri baik di awal periode ataupun di candle-candle sebelumnya, ya lebih kurang dalam 1 atau 2 periode sebelumnya ya. Jadi itu yang pertama kali saya analisa. Bang, kenapa Abang open posisi di sini? Saya melihat bahwa ini sebuah resisten sudah tertembus oleh candle hijau, informasinya ke atas, maka saya open posisi selama berapa? 3 menit. Apa ini? FTT. Sesuai dengan judul ya, ini pesan untuk pemula bahwa menstabilkan psikologis dengan FTT momen ya. Setelah ini saya akan mulai menyampaikan, mulai memberi suatu pesan ya, bukan mengajari ya, tapi berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oke ya, sambil bercerita sambil kita ngomong ya. Bang, ini sudah terkonfirmasi Bang ya. Ini sudah terkonfirmasi, yang mengkonfirmasi adalah candle hijau ya. Di sini ada support lahir, di sini ada resisten, dia tertembus, dan ternyata di sini candlenya hijau ini mengkonfirmasi sekaligus dan terjadilah momen FTT, follow the trend ya. Kalau kita dengan momen FTT kita bisa profit, ngapain kita itu dengan kapasitas yang memang seadanya seperti ini, bukan tipe orang yang jenius, bukan tipe orang cerdas. Kita tidak usah mencari suatu materi yang susah jika kita belum bisa menguasainya, jika kita belum mampu menguasainya. Oke ya. Karena apa? Karena di trading yang kita cari adalah profit, bukan kehebatan. Saya sendiri pun tidak ada kelebihan apa-apa, saya sendiri pun masih amatir, saya sendiri pun trader pemula. Saya tidak mempunyai materi, tidak mempunyai PDF, tidak mempunyai guru. Tapi saya berterima kasih kepada para edukator-edukator yang sudah sudi meluangkan waktu untuk mengupload sebuah video di YouTube dan saya tonton, saya kolaborasikan, saya pelajari dengan gaya trading saya sendiri. Ya alhamdulillah sedikit saya bisa paham dengan trading ya. Saya selalu menekankan kepada para teman-teman bahwa temukan gaya trading masing-masing ya. Pada video-video sebelumnya itu saya selalu berpesan seperti itu kan. Intinya gini, belum tentu apa yang teman-teman kita bisa, teman-teman kita kuasai, kita bisa mengambilnya secara mentah-mentah ya. Kita harus sama dengan teman-teman, belum tentu bisa. Karena apa? Daya kita, kapasitas kita itu berbeda. Nikmatin saja apa yang ada pada diri kita, syukuri, pelajari materi-materi yang ada, dan
nikmatilah pokoknya nyaman mungkin dengan gaya trading kita, dengan sejalan dengan kita, dan carilah mentor ataupun guru yang bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ya, jika teman-teman masuk sebuah grup, teman-teman tidak menemukan jawabannya, teman-teman bertahan, teman-teman tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya yakin itu, saya yakin. Logikanya seperti ini. Ketika kita sekolah dulu, kita tidak suka dengan Pak Guru ataupun Bu Guru yang si A atau si B ya. Itu ketika kita paksakan untuk masuk ke kelasnya, kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Yang ada adalah dalam hati kita adalah membenci, 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 dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang disampaikan. Logikanya seperti itu. Carilah grup, carilah mentor, carilah materi yang memang menurut Anda itu bagus, baik, sejalan, silahkan diikuti, pelajari semaksimal mungkin ya. Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagi teman-teman mungkin khususnya pemula ya, yang masih profit tapi sifat rakus kita terlalu besar untuk menguasai dan melanjutkan, dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, dan seterusnya. Itu saya pesan tolong kendalikan ya, tolong kendalikan. Karena apa? Itu akan membuat Anda seperti menggalih tanah untuk mengubur diri sendiri ya. Itu berdasarkan pengalaman saya pun pernah jatuh di dalam dunia trading. Makanya saya berpesan jangan sampai teman-teman khususnya pemula itu senasib seperti saya. Makanya saya tidak membuat suatu PDF karena saya memang bukan orang yang cerdas ya, bukan orang yang tipe menciptakan sesuatu materi untuk disampaikan ke orang lain. Saya hanya menyampaikan sebuah pengalaman. Oke ya. Biasanya kegagalan kita itu disebabkan ketika kita ingin bertrading, kita tanpa planning. Strategi apa yang akan digunakan? Yang pertama, ketika kita akan buka market, kita planning nanti malam saya akan buka market. Ya, pertama pakai strategi apa? Ya, strategi apa yang kita pakai? Terus, bentar ya, saya ambil pen dulu. Bentar. Oke, poin yang pertama itu kita harus ada planning ya, harus ada planning, strategi apa yang akan kita gunakan. Yang kedua itu berkaitan dengan stop loss kita ya, stop loss berkaitan dengan open posisi kita, berapa target kita, stop loss dan target ya, dan target ya. Itu yang harus kita kunci, harus kita ada planning sampai segitu ya. Yang mengontrol kita adalah diri kita, bukan orang lain. Contohnya teman-teman masuk suatu grup A, di situ sudah diajari, sudah dikasih materi tentang apa? Tentang strategi ya. Terus yang kedua itu tentang apa? Tentang psikologis ya. Terus yang ketiga apa? Itu sudah pasti disusupi untuk kita ya. Tapi berapa orang yang berhasil menerapkan ini? Pertanyaannya kan itu kan. Kalau teman-teman semua yang masuk grup A itu berhasil menerapkan apa yang dikasihkan sama mentornya berkaitan dengan strategi, berkaitan dengan psikologis, berkaitan dengan money management, saya yakin semua sudah sukses dan tidak akan mencari grup-grup lain, tidak akan mencari strategi-strategi lain. Karena di dalam grup umum yang saya bentuk pun itu banyak teman-teman yang mengeluh ini, yang mengeluh itu, terutama tentang psikologis. Begitu berat ya. Makanya saya sampaikan, sebetulnya ketika kita baru belajar trading, itu kita haus akan ilmu dan materi ya. Materi kita kumpulin. Itu udah pasti, itu materi A sampai Z itu kita kumpulin ya. Itu udah pasti. Kita tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal ampun lah di dalam perjalanan, di dalam bahkan di dalam pasar lagi nongkrong sama teman, kita buka aplikasi Binomo untuk apa? Untuk menerapkan strategi itu. Tapi ternyata zong. Itu saya alami seperti itu. Terus yang kedua, itu terkait
dengan psikologis. Ya, psikologis. Ya, itu yang selalu kita pelajari. Pertama strategi, yang kedua psikologis. Yang ketiga money management ya, MM-nya. Tapi sadarkah kita teman-teman bahwa sebetulnya psikologislah ini nomor 1 dan money management nomor 2. Ini tercantum ya, jadi satu lah. Baru kita masuk ke apa? Materi ataupun strategi. Itu baru benar. Kalau kita punya strategi, apapun bentuknya strategi, tanpa kita mengenal ini, yang ada apa? Loss dan loss, akhirnya stres. Ya. Coba terapkan. Pertama psikologis dicantum dengan manajemen, baru masuk ke strategi. Strategi itu berkaitan dengan apa? Dengan plan. Plan kita itu apa? Strategi apa yang kita pakai? Jika kita trading itu menggunakan strategi A, ya udah jangan dicampur adukan. Kebiasaan kita ketika kita masuk market, ketika kita itu buka aplikasi, kita itu langsung analisa 2 candle, 1 candle kayak gini, langsung kita open posisi. Seakan-akan membaca 2 candle aja kita sudah mampu. Nah, ketika loss, kita baru waduh udah pening 14.000 hangus seperti itu kan. Hangus 14.000 gini. Nah, kita memaksakan untuk trading lagi, loss lagi. Akhirnya sampai apa? Kompensasi yang tidak wajar ataupun all in. Nah, itu kebiasaan kita ya, Itu pernah saya alami. Ya. Itu pentingnya kita itu mengontrol. Jadi mulai sekarang teman-teman silahkan rubah pola berpikir kita. Yang pertama teman-teman pelajari adalah psikologis kita. Ya. Yang kedua adalah ini psikologis plus MM ya. Materi ataupun strategi. Strategi ya. Itu, polanya seperti itu. Jadi teman-teman silahkan diterapkan seperti itu, dirubah pola pikir kita, pola belajar kita dirubah. Jika ini bermanfaat silahkan dipelajari. Jika enggak ya udah stop sampai detik video ini, sampean jangan ditonton video ini. Ya. Itu yang saya rubah, yang saya terapkan. Oke, kita masuk poin yang selanjutnya ya. Ini pribadi saya. Saya pernah hancur, saya pernah gagal di dalam dunia trading. Sampai saya mungkin stres ya, sampai tidak punya apa-apa bisa dikatakan lah ya. Tapi alhamdulillah karena Tuhan itu maha pemurah ya, jadi luar biasa Tuhan menciptakan pikiran kita yang tidak ada batasnya, memori kita yang tidak ada batasnya, itu luar biasa. Kalau buatan orang mungkin ya sudah ngeheng ya. Oke. Untuk selanjutnya teman-teman harus membuat suatu peraturan untuk diri sendiri. Kalau teman-teman hanya menerapkan apa yang dikasihkan mentor, apa yang dikasihkan sama master-master teman-teman semua di dalam grup, tanpa teman-teman mengetahui bagaimana mendisiplinkan diri kita, itu saya yakin 80% lah gagal. Ya, karena sifat manusia itu menyepelekan, sifat kita itu menyepelekan sesuatu. Ya, menyepelekan. Udah dikasih PDF, udah dikasih wejangan tentang psikologis, tentang manajemen, tapi masih dilanggar. Itulah kita ya, itulah kita. Kecerobohan kita seperti itu. Jadi gini, dulu waktu saya hancur, saya belajar mengatur psikologis, terus saya membuat peraturan untuk diri sendiri. Kebiasaan, bukan kebiasaannya, tapi sesuatu yang dikasihkan mentor itu tentang psikologis, tentang money management, open posisi itu 3 klik, buat 32 sesi sehari, buat target stop lossnya berapa, jangan ragu inilah intinya gitu kan. Nah, itu bagus banget kalau kita menerapkan. Ikuti aja langkah seperti itu, mudah-mudahan teman-teman akan selamat lah ya, akan selamat apa yang dikasihkan sama mentor. Tapi kita ini loh menggampangkan dan mudah untuk menjebol peraturan itu. Nah, untuk diri saya buat peraturan sendiri. Peraturan itu berbeda pada peraturan-peraturan yang lain ya. Ini nggak ada peraturan yang dibuat seperti saya ini yang dibuat untuk saya, dibuat untuk orang lain, tuh nggak ada. Yang pertama, peraturan pertama adalah saya tulis di kertas
Ini bukan peraturan pertama ya, tapi peraturan itu saya buat peraturan untuk mendisiplinkan diri saya, membuat psikologi saya itu bisa terkendali, membuat rem. Yang saya tulis dalam suatu kertas, saya tampal di dinding. Itu yang saya lakukan. Ketika saya trading, saya menghadap ke dinding itu, setidaknya setiap hari saya bisa membaca dan bisa masuk ke mindset saya, ke pikiran saya, merasuk ke dalam pikiran saya. Itu yang menjadi tolak ukur dan rem saya ketika saya bertrading kok tidak bisa mengontrol emosi. Ya. Saya tulis beberapa poin untuk mendisiplinkan diri saya, untuk menjaga emosi saya, untuk menjaga psikologi saya tulis di kertas, saya tampal di dinding. Itu yang saya lakukan pertama. Poin-poin di dinding itu mencakup tentang psikologis. Tapi biasanya pada mentor-mentor itu akan dikasihkan untuk menjaga psikologis, yaitu jangan rakus, jangan tamak, jaga emosi, jaga pokoknya mood segala macam lah ya. Tapi yang pertama saya tulis adalah ingat anak istri belum makan. Ya, anak dan istri belum makan. Kalau yang sudah istri, kalau yang belum punya istri ya ingat orang tua, ya ingat orang tua. Terus yang kedua, karena saya masih ngontrak ya, ingat belum bayar kontrakan, belum bayar kontrakan, belum bayar kontrakan, belum bayar kreditan, belum bayar ini, belum bayar itu, intinya itu. Terus poin yang ketiga saya tulis itu keinginan ataupun cita-cita pada bulan depan. Contohnya bulan depan saya kepingin beli handphone contohnya. Nah, keinginan. Bentar ya. Oke, yang saya tulis pertama itu, yang pertama, ingat anak istri belum makan. Kalau yang belum punya istri, belum punya anak, ya ingat orang tua. Yang kedua, itu ingat belum bayar kontrakan. Belum bayar kontrakan rumah ya. Yang ketiga, saya tulis poinnya itu keinginan ataupun cita-cita saya dalam 1 bulan ke depan. Keinginannya itu apa? Contohnya ingin beli handphone. Target ya, target keinginan. 3 poin ini yang akan masuk ke hati kita, bukan ke pikiran kita. Ingat ya, manusia itu ada 2, hati sama pikiran yang dipunyai sama manusia. Terkadang kita harus menggunakan pikiran, terkadang kita harus menggunakan hati terlebih dahulu. Terkadang kita menggunakan pikiran terlebih dahulu, baru hati. Itu untuk apa? Untuk kerja di dalam dunia kerja. Kalau kita di dalam dunia kerja menggunakan hati baru pikiran, kita nggak akan bukan sukses ya, tapi nggak akan tega sama orang lain. Contohnya para rentenir, mereka kerja menggunakan pikiran bukan hati, jadi mereka tega ya. Itu di dalam kerja. Tapi di dalam suatu hal yang baik, gunakan hati dulu baru pikiran. Kenapa? Ketika teman-teman lagi makan, contohnya di pinggir jalan, tiba-tiba ada anak kecil yang belum makan, ya. Ada anak kecil yang belum makan. Tiba-tiba ada anak kecil yang belum makan. Sampean kan punya hati, kita punya hati. Waduh, kasihannya anak kecil itu. Akhirnya apa? Dikasihkan karena kita punya pikiran. Pikiran kita untuk mengendalikan apa? Untuk mengendalikan hal baik, positif untuk ngasihkan makanan kepada anak kecil yang kelaparan itu. Nah, ingat ya, kita ada 2, hati dan pikiran. Terkadang kita harus menggunakan pikiran terlebih dahulu baru hati, terkadang kita harus menggunakan hati terlebih dahulu baru pikiran, terkadang kita harus menggunakan kedua-duanya. Nah, ketiga poin itu, 1, ingat anak istri. Yang kedua, kontrakan belum dibayar. Yang ketiga, saya kepingin handphone. Jadi itu yang mendorong hati saya untuk apa? Untuk merubah pola pikir saya supaya untuk di rim, ada rimnya. Itu yang saya lakuin teman-teman. Saya tampal di dinding. Terus baru ini yang A ya, A ada 3, 1, 2, 3. Terus yang B itu terkait dengan trading saya. Trading saya harus 2 kali dalam sehari. Ketika saya buka market jelek, saya tutup. Kayak gitu. Artinya yang biasa diberikan sama edukator-edukator lain ya, suka edukator-edukator yang di grup-grup ya, itu kan biasanya kan untuk mengatur psikologis itu kan buat 2 sesi dalam sehari, ambil stop lossnya berapa, ketika profit berapa, ketika loss berapa, terus jaga
emosi segala macam ya, itu yang dikasihkan. Itu yang saya tulis di situ. Saya tulis di kertas, saya tampal di dinding. Saya bersyukur dengan tiga poin itu. Pertama, ingat anak istri belum makan. Yang kedua, belum bayar kontrakan. Yang ketiga, keinginan bulan depan saya pengen beli handphone. Itu bisa mengontrol emosi dan pikiran saya. Logikanya gini ya, teman-teman yang sudah punya anak ya, lagi marah, anak datang, kita akan reda karena apa? Kita punya hati. Nah, ketika di dalam trading kita lagi emosi nih, los, tapi kita ingat tulisan itu, anak istri belum makan. Kita mau all in, tunggu dulu, anak belum makan, istri belum makan. Tunggu dulu, rumah belum dibayar kontrakannya. Kalau saya loss, saya all in, saya loss, waduh, bisa gawat ini. Nah, itu setidaknya menjadi rim ya. Silahkan teman-teman praktekkan, silahkan praktekkan sendiri untuk menjaga dan mengerim kita. Yang ketiga ini berkaitan dengan hati atau perasaan ya. Yang selanjutnya untuk mengatur psikologi seperti manajemen, terus emosi, stop loss segala macam itu ya, itu yang biasa dikasihkan sama siapa? Sama edukator-edukator yang di grupnya sampean semua. Poin itulah yang mengerim saya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan profit konsisten. Profit itu mudah, WD-nya yang susah. Sudah profit 2 kali, 3 kali, sudah 100% profit dalam 3 hari, nggak di WD, akhirnya apa? Loss lagi untuk trading. Nah, itu profit mudah, WD-nya yang susah. Ya itu namanya profit mudah, WD yang susah. Itu ya teman-teman. Ubah pola pikir kita, gunakan hati, gunakan pikiran. Terkadang kita menggunakan kedua-duanya, terkadang kita menggunakan pikiran terlebih dahulu baru hati, terkadang menggunakan hati terlebih dahulu baru pikiran. Bedakan itu teman-teman ya. Bedakan. Oke. Terus apa manfaatnya Bang dengan kita itu FTT? Ya FTT itu ketika kita sudah melihat plan-plan itu yang ditampal di dinding itu, saya melihat hanya mengambil satu momen saja, 2 momen saja, melihat apa? Ini FTT. Ya. Karena apa? FTT sangat mudah. Sangat mudah dijalankan, tidak ribet, tidak ini, tidak itu. Ya. Hanya mengenali apa? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa, Bang? Ciri-cirinya ada koreksi candle tren lagi berjalan naik, tiba-tiba terbentuk suatu resisten dan terbentuk support. Ya. Polanya seperti itu. Ketika lahir sebuah candle seperti ini, jangan dulu. Apakah ini akan menjadi akhir periode, akhir sebuah tren? Ya, yang di video sebelumnya saya jelaskan ya. Anggap aja ketika candle lahir seperti ini ada sebuah tren kenaikan, kita tunggu dulu, di rem kitanya. Kalau kita masih ngebat untuk itu, lihat tulisan di depan kita yang ditampal di dinding. Nah itu untuk mengerem kita, anak istri belum makan, kan hati kita langsung tergetar, aduh ya Allah anak istri kita belum makan, kalau saya all in, saya paksakan, saya loss, anak istri saya bagaimana, rumah belum dibayar, terus kredit motor belum dibayar. Nah itu yang mengerem kita ya, intinya itu teman-teman, itu yang membuat saya itu bisa sedikit-sedikit mulai bangkit ya. Kita lihat time frame 5 menitnya bagaimana. Nah ternyata time frame 5 menitnya itu di sini lahir sebuah doji, tunggu candle konfirmasinya kan. Nah kita tunggu di time frame 1 menitnya bagaimana, apakah mendukung untuk kenaikan. Ternyata doji lagi, tunggu sampai ini menembus ini, setidaknya membuat candle hijau kekuatan, baru kita open posisi buy. Polanya sama ya teman-teman, dia naik lagi, polanya sama, pahami tren. Makanya saya selalu katakan ketika kita buka market, hal yang pertama adalah sebuah tren, hal yang kedua kenali support resistennya, hal yang ketiga informasi daripada harga itu sendiri ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Tadi saya open posisi waktu pertama kali saya buka market itu ya, open posisi di mana tadi saya lupa, kalau nggak salah di sebelah sini apa ya, kalau nggak salah ada sebuah koreksi harga, saya open posisi buy ya. Nah ini momen apa, momen FTT juga ya, terbreak di sini kita loss ya, kita stop dulu, di sini terbreak lagi. Nah pertanyaannya kan di sini, apakah kita itu akan bisa profit dengan candle-candle seperti ini? Makanya perhatikan candle yang lahir kayak mana candlenya. Jangan mentang-mentang sudah terbreak, ini terbreak terus kita itu ini memang kita open posisi buy contohnya di sini ya, terus 1 2 3 kita loss di sini di candle merah ini. Nah tiba-tiba ini terbreak lagi resisten ini, kita lihat candlenya, status candlenya kayak mana, Morobozu. Kalau di akhir itu perlemahan ya jangan OP ya, di rem. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah polanya seperti itulah pokoknya ya, polanya seperti itu.
Jadi bagi teman-teman yang belum bisa untuk mengontrol emosi, belum bisa menstabilkan psikologis, coba buat tulisan di kertas yang A itu berkaitan dengan hati. Poinnya apa? Anak istri belum makan, ya. Anak istri belum makan. Terus yang B berkaitan apa? Berkaitan rumah belum dibayar kontrakannya. Kan dulu kan saya masih ngontrak ya, jadi saya tulis kayak gitu. Terus yang C apa? Sorry ya, ini salah, bukan kayak gini poinnya. Jadi yang pertama itu yang A1 pertama apa? Anak dan istri belum makan. Terus yang kedua itu rumah belum dibayar. Yang ketiga itu apa? Target ataupun keinginan bulan ini ataupun bulan depan apa? Ingin beli handphone, HP. Itu yang menjadi penyemangat. Ini menjadi penyemangat kita untuk profit. Yang ini untuk ngerem, ya. Kalau kita nggak ada rem, kita hanya semangat, akhirnya kita kebelabasan, ya. Itu poinnya. Poin nomor 3 ini untuk penyemangat kita trading. Yang 1 sama 2 itu untuk rem kita, ya. Nah, baru yang B itu apa? Yang B itu tentang berapa sesi kita harus trading B1. Terus B2 itu stop lossnya berapa, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga berkaitan dengan open posisi kita berapa sekali klik, maksimal berapa, kayak gitu, ya. Jadi ada 2 yang saya buat, saya tulis di kertas, saya tambal di dinding. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi itu yang hanya bisa saya sampaikan sebagai trader amatir dan trader otodidak. Saya tidak bermaksud untuk menggurui ya, untuk mengajari, tidak. Tapi itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Silahkan kalau mau dipelajari, silahkan pelajari. Saya bukan menyuruh untuk diikuti ya. Kalau mau sampean nggak setuju ataupun nggak ingin itu, ya jangan ditonton video ini. Silahkan di skip, ganti video yang lain. Oke? Oke, banyak teman-teman yang memang sudah bisa profit tapi tidak bisa WD ya. Artinya profit itu mudah tapi WD-nya yang susah, ya. Cari momen yang pasti-pasti aja, Kalau udah seperti ini nggak yakin, ditinggalkan dulu. Karena apa? Binomo ini akan buka 24 jam. Akan buka 7 hari dalam seminggu, ya. Mungkin kantong kita yang nggak terbuka dalam 1 minggu, ya. Binomo ini nggak ada masalah, tapi pertanyaannya dompet kita bermasalah apa enggak? Ya, itu aja, ya poinnya. Sayangilah anak istri, sayangilah keluarga. Itu pesan DC ya, pesan mentor DC ya. Luar biasa memang. Terima kasih Bang Agam. Oke, untuk teman-teman yang waduh ini murid DC, jujur saya nggak ikut ke kelas manapun ya. Saya hanya belajar otodidak ya. Tapi saya berbagi pengalaman ya, Saya sangat sangat ini ya, dengan aduan-aduan teman-teman gitu kan, yang lo segini ikut grup A grup B segala macam nggak dapat apa-apa, itu sangat memprihatinkan lah ya, sangat memprihatinkan. Karena apa? Semua orang kita anggap baik tapi tetap ada yang memang berniat tidak baik kepada orang lain ya. Makanya tetap kita positive thinking lah. Oke ya. Mungkin video ini banyak ngoceh-ngocehnya ya, tapi ini berkaitan dengan pesan saya kepada pemula ya. Gunakan momen FTT untuk menstabilkan psikologis kita. Gunakan momen-momen yang indah ini untuk menstabilkan emosi kita. Sudah dapat profit di FTT ini ya sudah, kendorkan, rem kita tekan gitu loh. Jangan dipaksain. Ketika kita paksa ini habis. Ketika psikologis kita belum stabil, kita lihat tulisan yang kita buat ditambal di dinding, kita lihat, kita baca, kita resapi. Oh, sudah, berarti saya sudah profit. Keluar. Ketika mau keluar rumah jangan dibawa handphonenya. Kalau dulu saya jujur sampai saya keluar rumah itu saya hapus aplikasi Binomo. Terus saya keluar. Karena apa? Ketika di jalan nongkrong lagi beli ini lagi beli itu, atau di pasar tiba-tiba buka handphone karena kita jenuh, buka market tiba-tiba oh ini momen bagus ini, open buy, tiba-tiba malah sell, ya. Itu kan yang menjadi terbalik untuk diri kita kan. Karena apa? Kebiasaan teman-teman pemula khususnya dimanapun tempat dalam kita ada waktu membuka handphone, kita buka Binomo. Bermaksud apa? Bermaksud ingin melihat market, tapi ada akun realnya, ada saldonya, akhirnya apa? Terpancing untuk open posisi sebab mungkin momen bagus, tapi ternyata apa? Dibatalkan dan di reject, ya. Jadi itu teman-teman ya. Yang pertama itu materi memang penting, tapi letakkan psikologis itu sebagai poin pertama. Yang kedua apa? Baru strategi, ya. Yang ketiga apa? MM, ya. Tuh.
letakkan seperti ini. MM udah ganding sama strategi ya kalau MM ya. Yang ketiga apa? Kepedean kita untuk OP lah intinya gitu, percaya diri. Ya. Yang pertama itu psikologis ya, psikologis. Yang kedua itu strategi. Yang ketiga apa? Percaya diri dalam kita itu bertrading, baik itu OP atau analisa. Ya. Paham ya? Ini saya tidak bisa menulis ya, tidak bisa menulis yang bagus ya. Mohon maaf lah, ya maklum lah. Biasa IQ rendah ya. Biasalah IQ rendah. Bukan tipe orang yang jenius, bukan tipe orang yang pintar ya. Saya nyadar itu. Sebelum saya dikritik sama teman-teman yang, "Bang, tulisannya kok jelek banget," gitu kan. Nggak apa-apa. Silahkan, kritikan itu sangat membangun. Saya bukan tipe orang yang langsung langsung mudah tersinggung. Sih enggak sih. Ya silahkan, kritikan itu bagus. Oke. Jadi itu teman-teman ya, hanya sekali OP tapi banyak ngocehnya. Silahkan teman-teman yang setuju silahkan ya bukan diikut ya, dipelajari. Kalau mau lebih dalam lagi untuk membuat rem kita ya silahkan dipelajari, baru sampean bisa merasakannya. Tapi kalau sampean nggak setuju ya udah, tinggalkan ya. Saya nggak memaksakan sampean untuk mengikuti channel saya juga. Intinya saya hanya berbagi apa yang menjadi pengalaman saya merasakan ketika teman-teman loss itu saya merasakan. Bahkan ada yang mengadu ke saya sampai mengorbankan hutang ke sana ke sini untuk apa? Untuk masuk ke binomo gini akhirnya loss, mumet sendiri. Nah, itu ya. Kita jangan terpancing seperti itu. Oke ya, apa yang saya sampaikan mungkin ya ada sedikit yang pro dan kontranya, ya silahkan bagi yang pro dipelajari, bagi yang tidak ya silahkan ikuti dan cari mentor ataupun orang lain yang bisa searah jalan dengan sampean-sampean semua. Pada intinya kita di trading ini ingin mendapatkan uang ya, tapi jangan berharap lebih, secukupnya aja, sewajarnya aja lah intinya gitu ya. Jangan rakus dan jangan tamak. Oke, sekian video dari saya untuk malam ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata kasar ataupun tutur kata saya yang tidak sopan, ya saya mohon maaf lah ya. Saya hanya bermaksud untuk membagi suatu pengalaman. Mungkin pengalaman saya sama dengan pengalamannya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa bisa mempelajari dari pengalaman saya ya. Harapan saya pernah jatuh, saya pernah rugi, saya pernah ya bisa dikatakan stres lah ya. Jangan sampai terulang kepada orang lain gitu loh. Itu harapan saya. Oke. Untuk video kali ini saya tidak banyak menganalisa, intinya gunakan momen FTT ya. Gunakan momen FTT untuk menstabilkan psikologis. Momen FTT itu sangat indah, sangat nyaman, sangat tentram. Ketika kita mengetahui ini sebuah candle koreksi dan pola trennya itu akan sama bentuknya. Tergantung kita itu membaca candle-candle informasinya bagaimana, support resistennya bagaimana ya. Padukan dengan time frame yang lebih besar yaitu 5 menit. Itu yang selalu saya katakan ya. Nah, pokoknya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekian video untuk malam ini ya. Semoga bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, bagi para pemula dan khususnya untuk diri saya pribadi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.